Okay, alright. Now we are going to learn about present tense. Berbicara tentang present tense adalah kata kerjanya, kata kerja bentuk pertama. What is verb one? For example, contohnya pergi, go, went, gone. Go sebagai kata kerja pertama, went sebagai kata kerja kedua, gone sebagai kata kerja ketiga. Jadi di sini kita menggunakan kata kerja pertama, yaitu go. Oke. Nah, mari kita membuat sebuah kalimat dalam present tense. Remember, when we wanna make a sentence in all tenses like present tense, present perfect, present continuous, we have to know how to make the positive, negative, and interrogative. Okay, now I make the affirmative here. It is same with the positive. Okay, don't be confused. Affirmative just same with the positive sentence. Now let's try. Mari kita coba dulu bagaimana membuat kalimat present tense berdasarkan gambar berikut. Nah, Ronaldo plays football every day. Perhatikan kata kerjanya, plays. Nah, di sini ada penambahan s. Why? Later I will explain you why here the Ronaldo use s in the verb. Oke. Nah, untuk kedua mari kita perhatikan dulu gambar yang kedua. Nah, di sini consist of three people. Oke. Nah, kalau dia lebih dari satu orang, maka kita bisa membuat subjeknya menjadi mereka. Nah, di sini they study about science every day. Nah, kata kerja yang dipakai di sini tidak menggunakan s atau tidak ada penambahan s atau is. Oke. Nah, untuk lebih jelasnya supaya tidak bingung kenapa ada penambahan s dan is, akan saya jelaskan for the next slide. Nah, di sini saya membuat sebuah kalimat afirmatif untuk semua subjek. Nah, dalam bahasa Inggris ada 7 subjek ya. I, you, he, she, it, we, they. Nah, di sini perhatikan kata kerja yang saya gunakan sama semua. Oke, hanya bedanya di he, she, it ada penambahan s. Nah, disinilah dia kalau dia menerangkan laki-laki, perempuan, benda, ataupun binatang, maka kata kerja yang kita gunakan adalah menambahkan s. Contoh, Budi study. Nah, when you make study, because Budi refers to he, mengarah kepada laki-laki, maka Budi studies. Oke, Budi studies English every time, for example. Oke, nah untuk lebih jelasnya akan saya jelaskan third person singular. Apa saja sih yang terdapat dalam third person singular? Orang ketiga tunggal yang dimaksud dalam present tense adalah he, she, it. Oke, ingat aja ya. Third person singular, orang ketiga tunggal atau satu orang yang datang tiba-tiba, yaitu he, she, it. Nah, bagaimana penggunaan third person singular? Ada yang menambahkan s, ada yang menambahkan is. Nah, di sini akan saya jelaskan apa saja yang yang harus diikuti dengan is. Okay, the first. In general, the third person singular is formed by adding s to the base verb. Nah, ini seperti yang saya katakan tadi ya, penambahan s dalam kata kerja pertama. Seperti work, jadi kita buat dia she works atau he works atau it works. The important thing is it is third person singular. Okay, now how we change the verb into es? Verbs ending in ss, x, ch, sh, and o add es to the third person singular. Jadi maksudnya di sini, jika kata kerja yang kita temukan atau yang kita buat diakhiri dengan huruf ss, x, ch, dan sh ataupun o, maka kita harus menambahkan is di belakang kata kerja tersebut. Contohnya menonton, watch. Nah, itu diakhiri dengan huruf ch. Maka kita menambahkan is jika kita menggunakan he, she, it atau third person singular. Nah, seperti ini. Dress. Nah, kata dress di sini diakhiri huruf ss. Maka jika kita ingin mengubahnya untuk orang ketiga tunggal third person singular, he dresses, she dresses. Oke. Nah, yang kedua, fix, watch, was,
dan go. Sebenarnya masih banyak lagi kata kerja, tapi supaya lebih singkat saya menjelaskan untuk penggunaan third person singular. Jadi saya buat hanya 5 saja. Nah, di sini kita bisa ubah dress menjadi dresses, terus he fixes, watches, washes, and goes. Nah, perhatikan, tidak selamanya kamu ubah kata kerja berikut ini kalau dia tidak menggunakan orang ketiga tunggal. Jadi hanya orang ketiga tunggal atau hanya he she it lah yang menggunakan atau penambahannya s atau is. Seperti dia, Budi. Nah, Budi watches TV every morning. Okay, Santi washes her dress. For example, okay, hanya orang ketiga tunggal yang menggunakan s or es. Okay, perhatikan lagi. Verbs ending in consonant plus y change the y to I and add es. So, jadi maksudnya di sini jika kita menemukan kata kerja yang diakhiri huruf y, tetapi sebelum huruf y-nya itu adalah huruf konsonan, maka kita menghilangkan huruf y tersebut dan kita menambahkan is. Seperti contoh berikut, cry. Nah, cry di sini huruf akhirnya adalah y dan sebelum y adalah huruf r, yaitu huruf mati, ya, atau konsonan. Jadi kalau kita menemukan kata kerja berikut dan jika kita ingin mengubahnya bentuk menjadi is atau is, maka y-nya hilang menjadi es, cries. Fly. Nah, fly di sini ending by y, dan di sebelum y ada l, yaitu huruf konsonan atau huruf mati. So we change es. Flies, terrifies. Oke, nah sangat mudah ya. Nah, di sini juga saya membuat some verb in the third person singular. Nah, di sini kita bisa lihat kata kerja yang bisa kita ubah bentuk s or es based on the third person singular. Push, pushes, sneeze, sneezes, glorify, annoy, kiss, marry, and etc. Okay, you can see if it is ending by sh, ending by ch, terus diakhiri dengan o, terus diakhiri dengan x, maka kita menambahkan is. Oke. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, mari kita buat dalam bentuk negatif. Nah, tadi kita sudah buat ya positif, yaitu afirmatif dari Ronaldo plays football. Nah, bagaimana kita membuat negatif? Di dalam sebuah present tense itu, jika kita membuat negatifnya, maka kita harus menggunakan kata does dan do. Nah, does digunakan untuk orang ketiga tunggal tadi. Does, yaitu he, she, it. Oke, kita perhatikan contohnya ya. Ronaldo does not play football every day. Wah, kenapa kata kerjanya tidak pakai s lagi? Nah, katanya kalau Ronaldo mengarah kepada he, maka itu harus menggunakan s. Ya, betul. Nah, tetapi dalam kasus ini kita sudah mengubahnya in negative form. Jadi dalam negative form, jika dia orang ketiga tunggal atau he, she, it, maka kita menggunakan does. Jika ada kata does, maka kata kerjanya kembali ke bentuk awal dalam arti tidak menggunakan s lagi. Kenapa? Karena does itu adalah sudah menggunakan s, yaitu does, is. Jadi kalau kita tambahkan s, kalimatnya sudah mubazir, seperti itu ya. Nah, untuk ini mereka. Nah, dalam mereka kita buat dulu negatifnya. They do not study about science every Tuesday. Nah, kalau untuk I, you, they, we tidak masalah ya, tidak ada pengurangan ataupun penambahan dalam sebuah kata kerja. Tetapi untuk negatif, untuk they di sini adalah do, bukan does lagi. Does tadi untuk he, she, it. Oke, sedangkan do untuk I, you, we, they. Oke, di sini saya akan buat biar lebih jelas penggunaan negatifnya. Nah, I, you menggunakan do not, or we can make don't to make simple ya. He, she, it does not, atau sering kita dengar
doesn't. Oke, we they menggunakan do not or don't. Oke, paham ya? Nah, perhatikan dalam kata kerjanya, saya baca satu per kotak, I do not work. Nah, yang di tengah, he does not work. Jangan dibuat he does not works. Salah, karena di situ sudah ada kata does. Jadi tidak boleh lagi menggunakan s walaupun dia orang ketiga tunggal. Karena dalam negatif orang ketiga tunggal menggunakan does not. Oke, jadi he does not work, bukan he does not work, salah, tapi he does not work. We do not work. Oke, lanjut ya. Nah, terus setelah kita sudah bisa membuat kalimat negatif, maka kita harus bisa membuat kalimat pertanyaan. Nah, Ronaldo bermain sepak bola setiap hari. Ronaldo tidak bermain sepak bola setiap hari. Pertanyaannya, apakah Ronaldo bermain sepak bola setiap hari? Nah, di sini bagaimana kita membuat kalimatnya ke dalam bahasa Inggris. Nah, dalam sebuah interrogatif, maka yang muncul duluan adalah kata do ataupun does dalam membuat pertanyaan present tense. Karena ini si Ronaldo atau mengarah ke he, laki-laki, maka tadi orang ketiga tunggal pasangannya adalah does. Berarti does he play football every day? Oke, does he play football every day? Kata kerja play jangan ditambahkan s karena sudah ada kata does. Oke, kita lanjut. Bagaimana dengan mereka? Nah, oke, kita lihat. Do they study about science every Tuesday? Nah, di sini kenapa menggunakan do? Karena they ya, dia bukan orang ketiga tunggal ya. Orang ketiga tunggal tadi menggunakan does, sedangkan selain itu yang we, they, I, you menggunakan do. Oke, kalau dia ya, maka kita menjawab yes they do. Kalau yang di atas itu yes he does karena diawal dengan pertanyaan does. Nah, will you? Yes, I will. Sama dengan seperti ini. Does he? Yes, he does. Oke, lanjut ya. Nah, di sini saya buat saya buat kotaknya supaya cepat mengerti. Do I, does he, do we. Jadi dalam pertanyaan yang duluan muncul adalah do dan does. Baru dia diikuti dengan subjek yang kita buat. Apakah I, you, he, she, it, we atau they. Oke, sangat gampang ya. Nah, sekarang mari kita lihat kesimpulannya. Dalam kesimpulan sebuah present tense, facts which are always true general truth. Example, facts in science and geographical descriptions. Nah, di sini maksudnya present tense itu berbicara tentang fakta atau kebenaran secara umum. Contohnya fakta dalam IPA or science and geographical description. Mari kita lihat contoh berikut. Nah, di sini ada perubahan water freezes at 0 degrees. Water freezes at 0 degrees. Okay, so this is fact, of course, yeah, based on the science if we do it, right? Okay. Now let's for the second term, it is actions that happen regularly or habitual action. Nah, here there is a frequency adverb is often used. What is frequency? It is like usually, sometimes, never. So when we find that word, sometimes it is present tense. Yeah? Okay. Now, for example, they usually work to school. Now, take a look of usually. This is the frequency of adverb. Okay. Now, usually here refers to that it is present tense. Okay, they usually work to school. Okay, opinions, like and feeling. So present tense also explain about the opinions, likes and feeling. For example, she likes making snowmen. Okay, when you wanna try to make your likes, your feeling, you can make it is the present tense verb. Okay. Now to make you easy to understand, I will give you the formula here.
The formula is subject here I, you, he, she, it, we, they. Okay, don't be forget. Just remember about the subject so that you don't confuse what is the subject in English. Okay, verb plus verb one. Nah, verb one it means here go, not went, not gone. Like walk, not walking, not walk, but walk. Nah, and then if you use third or the third person singular, orang ketiga tunggal yaitu he, she, it, you can make s or es in the verb. Okay, plus object plus adverb of time or place. Nah, for example, they go to school every day. Next, George plays badminton every morning at the park. Nah, perhatikan kata kerjanya go and plays. Go not increase s or es because the subject is they or more than two people or three people or one people more than ya. George plays because George refers to he, so we make the verb we add s in the verb. Okay, I think that's all about the present tense. I hope all of you can understand how we can use the present tense in English. Okay, thank you.